Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang pembuatan kloroform dari aseton dan kalsium hipoklorit. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Sakura dengan NIM 20031, Muhammad Al-Hadi dengan NIM 20086, Fitri Zaira dengan NIM 20136, dan Nadila Syafrida Tanjung dengan NIM 20140. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, kloroform merupakan senyawa yang berbentuk cairan bening dan berbau khas, dan rumus kimianya yaitu CHCl3. Di industri, kloroform ini sering digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan TFE dan juga pembuatan CFC22. Selain itu, kloroform juga dapat digunakan pada industri tekstil dan juga karet, serta juga bisa digunakan sebagai pelarut nonpolar. Kloroform ini hanya diproduksi beberapa negara saja, diantaranya Amerika, Jerman, Prancis, Korea, dan beberapa negara lainnya. Saat ini Indonesia hanya mampu mengimpor bahan dari negara lain karena Indonesia belum ada pabrik kloroformnya. Pada tahun 2022, Indonesia mengimpor kloroform itu sebesar 56.756 ton, yang sebagian besar itu diimpor dari Jerman, Amerika, dan Jepang. Kemudian kita membahas mengenai teknologi proses dan pemilihan proses. Yang pertama ada proses klorinasi metana. Di proses klorinasi metana ini, produksi kloroform dalam industri dapat dilakukan melalui klorinasi metana dengan bantuan katalis alumina. Bahan baku yang digunakan yaitu metana dengan kemurnian yang tinggi. Reaktor yang digunakan yaitu reaktor fixed bed katalitik. Kemudian suhu reaksi adalah 350 sampai 400 derajat Celcius. Proses halogenasi metana menghasilkan beberapa macam chlorinate produk, yaitu CH3Cl, CH3Cl3, dan juga CH2Cl2. Kemudian ada proses klorinasi fotokimia. Di proses klorinasi dengan metode klorinasi fotokimia ini didasarkan pada reaksi klorinasi metana oleh aktivasi dari reaksi massa dengan radiasi sinar. Adapun pemisahan molekul klorin menjadi radikal Cl adalah dengan meradiasikan reaksi massa dengan sumber sinar yang mempunyai radiasi 3000 sampai 5000 A. Bahan yang digunakan yaitu metana dengan kemurnian yang tinggi. Sama seperti klorinasi tadi, yield proses ini adalah 90%. Reaktor yang digunakan adalah reaktor fotokimia. Kemudian ada reduksi karbon tetraklorida. Fase cair karbon tetraklorida atau CCl4 direduksi dengan gas hidrogen atau H2 akan menghasilkan kloroform dengan adanya katalis besi. Reaksi terjadi pada suhu 200 derajat Celcius selama 25 jam dan akan menghasilkan kloroform dengan jumlah kecil dan etil klorida. Reaktor yang digunakan adalah fluidis bed reaktor. Proses reaksi dapat dilakukan secara batch, semi-continue, dan juga continue. Yield yang dihasilkan dari proses ini yaitu sebesar 70-80%. Kemudian yang keempat ada reaksi antara aseton dan bleaching liquor atau kalsium hipoklorit. Pada proses pembuatan kloroform dari aseton dan bleaching liquor menghasilkan crude kloroform, di mana hasil reaksi keluaran reaktor dimurnikan menggunakan dekanter. Overflow produk atas dari dekanter dialirkan menuju wastewater treatment, sedangkan underflow produk bawah dialirkan menuju tangki penyimpanan produk. Kemudian produk yang dihasilkan sebesar 99%. Kemudian dapat dilihat kelebihan dan kekurangan proses. Next. Berdasarkan tabel di atas, pada prarancang pabrik kloroform ini dapat dipilih proses pembuatan kloroform dari aseton dan kalsium hipoklorit atau bleaching liquor dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu operasi yang dibutuhkan rendah. Kemudian kemurnian produk yang dihasilkan dari proses ini lebih tinggi, yaitu 99%. Kemudian peralatan yang digunakan lebih sederhana dan juga efisien. Dan reaksi dijalankan dengan kondisi operasi yang mudah dicapai, sehingga tidak memerlukan perlakuan yang rumit dan tidak membutuhkan energi yang besar.
Kemudian ada spesifikasi bahan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan tindakan penanggulangan kebakaran. Yang pertama ada aseton. Aseton merupakan senyawa nonpolar yang ditandai dengan memiliki tetapan dielektrik 20,7. Aseton juga aman dan tidak menyebabkan kebakaran ataupun ledakan. Berikut merupakan tabel spesifikasi aseton. Next. Adapun tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama, yang pertama itu ada saran umum. Konsultasikan dengan dokter, tunjukkan lembar data keselamatan ini ke dokter. Jika dihirup, pindahkan korban ke udara segar. Kemudian jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Dalam kasus kontak dengan kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Kemudian dalam kasus kontak pada mata, bilas secara menyeluruh dengan air yang banyak setidaknya selama minimal 15 menit. Angkat kelopak mata bagian atas dan bawah sesekali, segera dapatkan bantuan medis atau periksakan ke dokter mata. Kemudian jika tertelan, jangan menyebabkan muntah. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Bilas mulut dengan air, konsultasikan dengan dokter. Next. Oke, selanjutnya tindakan penanggulangan kebakaran media pemadaman api. Nah, untuk media pemadaman yang sesuai, yang pertama busa, serbuk kering, karbon dioksida atau CO2, lalu media pemadaman yang tidak sesuai, untuk bahan atau campuran aseton ini tidak ada batas agen pemadaman yang diberikan. Lalu ketika sekitaran kebakaran, dinginkan wadah atau tangki dengan semprotan air. Lalu bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. Yang pertama itu mudah menyala, uap lebih berat daripada udara dan bisa merebak di atas lantai, membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada suhu kamar, lalu perhatikan arus api yang meluncur balik. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran. Lalu yang terakhir, saran bagi petugas pemadam kebakaran, menggunakan alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran, jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan pelindungan pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman, dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. Lalu bahan yang kedua ada kalsium hipoklorit, yang dimana bahan ini merupakan salah satu yang sering digunakan sebagai desinfektan. Klor pada kaporit, terutama HOCl, sangat efektif untuk membunuh patogen dan bakteri. Kaporit dipilih sebagai penambahan kaporit harus sesuai dengan hasil yang didapat dari breakpoint chlorination. Karena apabila kurang dari hasil dapat mengakibatkan mikroorganisme dalam air tidak dapat tereduksi sempurna, dan apabila kelebihan penambahan kaporit dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, untuk spesifikasi dari kalsium hipoklorit ini dapat kita lihat dari tabel berikut, yang dimana terdapat rumus kimia CaOCl 2 kali untuk berat molekul 142,98 gram per mol. Bentuk dari kalsium hipoklorit ini padat dengan berwarna putih, sangat aroma klorin yang kuat dengan pH 10,4 sampai 10,8. Titik leleh pada kalsium hipoklorit ini 100 derajat Celcius dan titik didihnya 175 derajat Celcius. Untuk densitasnya 2,34 gram per mili di dalam 30 derajat Celcius. Untuk viskositasnya tidak ada karena padat. Lalu kelarutan dalam air 30 derajat Celcius dalam 100 gram 21,40. Lalu dengan kalsium hipoklorit ini dihargai dengan 450.000 per 15 kilo, dan keterangan kalsium hipoklorit ini sebagai bahan baku utama pada pembuatan kloroform. Lanjut. Nah, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan PK3. Untuk yang pertama, saran umum, pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Tunjukkan lembar data keselamatan kepada dokter yang merawat. Lalu jika terhirup, setelah terhirup, lalu jika kontak dengan kulit, bila
bila terjadi kontak dengan kulit, tinggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Lalu bilaslah kulit dengan air yang mengalir, lalu segera panggil dokter. Nah, jika kaporit terkontak dengan mata, bilaslah dengan air sebanyak-banyaknya, segera hubungi dokter mata dan lepaskan kontak lens jika memakai kontak lens. Lalu jika tertelan, beri air minum kepada korban, paling banyak 2 gelas, lalu hindari muntah atau resiko perforasi. Segera panggil dokter, jangan mencoba menetralisir jika kaporit tertelan. Nah, untuk tindakan penanggulangan kebakarannya, media pemadaman api, untuk media pemadaman yang sesuai, gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Media pemadaman yang tidak sesuai untuk bahan atau campuran ini tidak ada. Tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. Lalu untuk bahaya khusus, gas hidrogen klorida natrium oksida tidak mudah terbakar. Kebakaran dapat menyebabkan berevolusi gas hidrogen klorida api ambien dapat melepaskan uap yang berbahaya. Lalu saran bagi petugas kebakaran, jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan perlindungan pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. Next. Nah, bahan yang terakhir itu air, yang dimana kita dapat melihat spesifikasi dari air, yang dimana rumus kimianya itu H2O, lalu berat molekul 18,02 gram per mol. Bentuk dari air ini cair, tidak berwarna dan tidak berbau. Air dengan pH 7 dan titik leleh 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Densitas dari air 1,02 gram per mili dalam 30 derajat Celcius dan viskositas air 0,815 dalam 30 derajat Celcius. Untuk kelarutan dalam air 30 derajat Celcius tidak ada. Lalu air dihargai dengan 3.000 per liter. Air ini sebagai pendukung dalam pembuatan kloroform. Nah, oke. Selanjutnya adalah uraian proses. Jadi untuk pembuatan kloroform ini dapat melalui 3 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan bahan baku, tahap pembuatan kloroform, dan tahap pemisahan dan pemurnian kloroform itu sendiri. Untuk tahap persiapan bahan baku, jika menggunakan basis 1 ton kloroform, maka akan membutuhkan 0,55 ton aseton dan 5,55 ton kalsium hipoklorit sebagai bahan bakunya. Jadi bahan baku yang digunakan di sini yang pertama ada bleaching powder atau kalsium hipoklorit. Kaporit ini merupakan bahan kimia disinfektan yang digunakan untuk menjernihkan air. Disinfektan ini juga dapat membunuh mikroorganisme yang bersifat patogen di dalam air dan juga untuk menghilangkan bau. Yang kedua adalah aseton. Aseton merupakan senyawa karbonil yang memiliki gugus fungsi keton atau min-CO. Aseton ini merupakan senyawa organik yang berupa cairan tidak berwarna dan mudah terbakar. Aseton ini juga merupakan senyawa keton yang paling sederhana. Baik, selanjutnya masuk ke tahap pembuatan kloroform itu sendiri. Untuk reaksi kimianya adalah 2CH3 2 kali CO tambah 3 CaO OCl 2 kali menjadi 2CHCl3 tambah CH3CO2 Ca tambah 2 CaOH 2 kali. Nah, di mana aseton dan kalsium hipoklorit itu kita reaksikan di dalam reaktor alir tangki berpengadu dengan suhu 50 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Pengadukan ini ditujukan untuk supaya reaksi berlangsung sempurna. Reaksi ini berlangsung pada fase cair-cair. Reaksi ini bersifat eksotermis sehingga digunakan koil pendingin untuk menjaga suhu agar tetap berada pada suhu 50 derajat Celcius. Reaksi aseton dan kalsium ini membentuk hasil produk kloroform dan hasil samping berupa kalsium asetat dan kalsium hidroksida. Selanjutnya adalah tahap pemisahan dan pemurniannya, di mana hasil keluaran dari reaktor itu
berupa aseton sisa, kalsium hipoklorit sisa, kemudian kloroform, kalsium asetat, kalsium hidroksida, air, dan natrium klorida yang merupakan impurities dari bahan baku itu sendiri. Selanjutnya akan dimasukkan ke alat dekanter supaya terjadi pemisahan antara dua fase cairan berdasarkan kelarutannya. Antara produk sampingnya yang terdiri dari aseton sisa, kalsium hipoklorit sisa, kalsium asetat, kalsium hidroksida, air, dan natrium klorida yang merupakan fase ringan. Dan produk utamanya atau fase beratnya adalah kloroform dengan kemudian 99%, kemudian akan kita masukkan ke tangki penyimpanan produknya. Berikut adalah flow sheet dari pembuatan kloroform. Secara sederhana, ada 3 tahap. Pertama, persiapan bahan baku, kemudian tahap pembuatan kloroform, dan terakhir itu tahap pemisahan dan pemurnian. Dari flow sheet ini dapat kita lihat bahwa pertama itu kita siapkan dulu bahan utamanya berupa bleaching powder kalsium hipoklorit, dan yang kedua ada aseton, di mana kalsium hipoklorit ini dia berbentuk ledatan, maka kita simpan dalam gudang penyimpanan dengan kode F11 pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Sedangkan untuk aseton itu kita simpan di tangki penyimpanan F113 pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Nah, selanjutnya kalsium hipoklorit ini kita transportasikan menggunakan screw conveyor dengan kode D112 untuk diumpankan ke mixing tank. Nah, di dalam mixing tank ini kalsium hipoklorit kita campur dengan air yang berasal dari pipa unit utilitas. Nah, proses pencampuran ini dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm secara kontinu. Nah, untuk larutan kalsium hipoklorit keluaran dari mixing tank ini kita alirkan menggunakan pompa melewati heater dengan kode E122 hingga suhu 50 derajat Celcius, lalu kita masukkan ke reaktor dengan kode R120. Nah, untuk bahan baku aseton yang berada di tangki penyimpanan R123 itu kita alirkan menggunakan pompa melewati heater dengan kode E125 hingga suhu 50 derajat Celcius, lalu masuk ke reaktor R120. Barulah selanjutnya tahap pembuatan dari kloroform itu sendiri, di mana bahan baku aseton dan kalsium hipoklorit yang telah dicampur dengan air tadi kita reaksikan di reaktor alir tangki berpengadu R1 dengan kode R120 pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian reaksinya ini bersifat eksotermis. Jadi untuk reaksi kimianya 2CH3 2 kali CO ditambah 3Ca OCl2 menjadi 2CHCl ditambah CH3 CO 2 kali Ca tambah 2CaOH 2 kali. Nah, setelah reaksinya terjadi, maka terakhir itu kita masuk ke tahap pemisahan pemurnian, di mana hasil keluaran dari reaktor R120 berupa aseton sisa, kalsium hipoklorit sisa, kloroform dan kalsium asetat, kalsium hidroksida, air, dan natrium klorida yang merupakan fase ringannya. Kemudian untuk fase beratnya berupa kloroform itu sendiri. Nah, supaya terjadi pemisahan, kita lanjutkan ke alat dekanter dengan kode D130 untuk dilakukan pemisahan produk berdasarkan kelarutannya. Setelah terpisah, maka kloroform dengan kemurnian 99%, kemudian kita alirkan atau kita masukkan ke tangki produk dengan kode F134. Berikut adalah kondisi operasi dari pembuatan kloroform dengan beberapa komponen atau senyawa yang dibutuhkan dengan aliran yang masuk dan keluarnya. Untuk nama-nama alatnya berikut, mulai dari gudang penyimpanan, mixing tank, heater, tangki penyimpanan, reaktor, bulir, dekanter, dan tangki penyimpanan kloroform sendiri. Dengan entalpi masuknya kita totalkan sebesar sekian, dan entalpi keluarnya juga sekian, jadi udah sama nilainya, jadi balance, jadi kondisi operasinya telah sesuai. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.